Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anandita Zulia Putri MACC selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Desa dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan penganggaran dan pelaksanaan keuangan desa. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Erinda Ramadanti NPM 014, Rizky Fitria Arfani NPM 025, RC Junianti NPM 078, dan Syanindita Perwitasari NPM 083. Submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu terkait dengan perencanaan keuangan desa yang terdiri dari RPJM Desa, RKP Desa, dan juga batasan atau prioritas belanja. Kemudian penganggaran keuangan desa yang terdiri dari penyusunan dan struktur APB Desa, kode rekening dan perubahan APB Desa. Kemudian pelaksanaan keuangan desa yang terdiri dari pelaksanaan pendapatan desa dan belanja desa, perpajakan dan pembiayaan desa. Selanjutnya yang pertama mengenai bab 3 yaitu perencanaan pembangunan desa yang merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa ini disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa, meliputi yang pertama RPJM Desa dan yang kedua RKP Desa. Yang pertama kita akan membahas mengenai RPJM Desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan RPJM Desa meliputi yang pertama yaitu pembentukan tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan anggota dari masyarakat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota yang bertujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan desa. Yang ketiga yaitu pengkajian keadaan desa yang bertujuan untuk mempertimbangkan kondisi objektif keadaan desa. Yang keempat yaitu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa yang dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima yaitu penyusunan rancangan RPJM Desa, kemudian penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, kemudian penetapan RPJM Desa. Setelah dilakukannya penetapan, dapat terjadi perubahan RPJM Desa apabila terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada, misalnya terjadi peristiwa khusus atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah. Selanjutnya terkait dengan RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Menurut Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan RKP Desa meliputi yang pertama, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa yang menjadi pedoman bagi pemerintahan desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan tim penyusun RKP Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencermatan pagu indikatif desa, penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif yang meliputi rencana dana desa, rencana alokasi desa, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, dan rencana bantuan keuangan. Selanjutnya yang keempat yaitu pencermatan ulang RPJM Desa, yaitu mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran yang tercantum dalam RPJM Desa. Kemudian yang kelima penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang ketujuh penetapan RKP Desa. Setelah penetapan RKP Desa, dapat dilakukan perubahan RKP Desa jika ada ketidaksesuaian dengan kondisi atau peristiwa tertentu. Kemudian yang kesembilan, pengajuan daftar usulan RKP Desa yang disampaikan paling lambat pada 31 Desember tahun berjalan. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan batasan atau prioritas belanja desa. Terdapat aturan-aturan yang perlu dicermati, khususnya terkait pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh pemerintahan desa.
Yang pertama yaitu prioritas penggunaan dana desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu keadilan yang mengutamakan hak dan kepentingan warga desa tanpa membedakan. Yang kedua adalah kebutuhan prioritas atau mendahulukan kepentingan desa. Yang ketiga yaitu tipologi desa atau dengan mempertimbangkan keadaan kenyataan karakteristik desa. Kemudian yang kedua yaitu prioritas bidang pembangunan desa yang meliputi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana penghidupan, kesehatan, pendidikan, sosial dan kebudayaan, ekonomi, serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi peningkatan investasi ekonomi desa dan kegiatan ketahanan desa, kemudian pengorganisasian masyarakat, promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, serta dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan dan pelestarian lingkungan hidup. Saya Shanindita Puritasari, NPM 2013331000083, izin melanjutkan presentasi bab 4 tentang penganggaran keuangan desa. Yang pertama yaitu proses penyusunan APB desa. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa berdasarkan LKP desa dan menyampaikannya kepada Kepala Desa. Yang kedua, Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Yang ketiga, rancangan peraturan desa APB desa yang telah disepakati selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari kerja sejak diterima rancangan peraturan desa tentang APB desa. Dan yang terakhir, peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Untuk materi yang selanjutnya adalah tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Yang pertama, pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran. Yang pertama, pendapatan asli desa atau PA desa. Pendapatan asli desa adalah hasil usaha. Contohnya pendapatan yang berasal dari badan usaha milik desa. Yang kedua, hasil aset desa antara lain tambatan perahu, pasar desa. Dan selanjutnya, swadaya dan partisipasi adalah pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang. Selanjutnya, gotong royong adalah pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Yang lain-lain pendapatan asli desa antara lain diperoleh dari hasil pungutan desa. B. Pendapatan transfer desa. Yang pertama, dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa. Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang diterima setiap desa yang besarannya dihitung dengan cara 90% dari anggaran dana desa. Besaran alokasi formula setiap kabupaten atau kota yang besarannya 10% dari anggaran dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama, 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah, 30% untuk tingkat kesulitan geografi. Yang kedua, alokasi dana desa. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis. Penyaluran ADD ke desa diserahkan kepada kabupaten atau kota masing-masing yang diatur dalam peraturan bupati atau wali kota, sehingga antar daerah bisa saja terdapat perbedaan. Yang ketiga, bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota berdasarkan ketentuan. Yang pertama, 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa. Yang kedua, 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Untuk yang keempat, bantuan keuangan provinsi, kabupaten, kota.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah memberi bantuan dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 PP nomor 43 tahun 2014. C. Lain-lain pendapatan desa. Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah diantaranya berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Yang kedua, belanja desa. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun. Anggaran belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. A. Kelompok belanja desa. 1. Bidang penyelenggara pemerintah desa seperti penetapan penegasan batas desa. 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain pembangunan manfaat dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian. Pembangunan manfaat dan pemeliharaan sarana-prasarana kesehatan antara lain sanitasi, pelayanan kesehatan desa seperti posyandu. Untuk sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan lain-lain. Pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi antara lain pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUM desa, selanjutnya pelestarian lingkungan hidup antara lain penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan desa antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat desa antara lain pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Yang kelima, bidang belanja tak terduga, keadaan darurat atau keadaan luar biasa merupakan keadaan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang atau tidak mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan, sarana dan prasarana. B. Jenis belanja klasifikasi belanja desa. Yang pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai dianggarkan untuk mengeluarkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan. Yang kedua, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran, pembelian, dan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Yang ketiga, belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Untuk materi yang ketiga adalah tentang pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan. Sisa lebih perhitungan, anggaran, atau silpa tahun sebelumnya. Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk 1. Menutupi defisit anggaran. Yang kedua, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan. Yang ketiga, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 2. Pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset atau kekayaan desa kepada pihak ketiga. Untuk yang kedua, pengeluaran pembiayaan. 1. Pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang paling sedikit memuat A. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Yang kedua, penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat melakukan penyertaan modal desa, misalnya kepada BUM desa. Penyertaan modal desa dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BPD yang ditetapkan dalam peraturan desa. Saya Rizky Fitri Arfani NPM 20133100025 akan melanjutkan mengenai kode rekening. Kode rekening disajikan dengan menggunakan istilah level akun. Level akun yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut. Level 1 untuk kode akun, level 2 untuk kode kelompok, level 3 untuk kode jenis, level 4 untuk kode objek atau bersifat tambahan dan akan diatur dalam perkada.
1. Kode rekening pendapatan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Kelompok pendapatan desa yaitu A. Pendapatan asli desa atau PA desa, B. Pendapatan transfer, C. Pendapatan lain-lain. Masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci ke dalam jenis pendapatan yaitu A. Pendapatan asli desa atau PA desa terdiri dari 1. Hasil usaha, 2. Hasil aset, 3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong, 4. Lain-lain pendapatan asli desa. B. Pendapatan transfer terdiri dari 1. Dana desa, 2. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota dan retribusi daerah, 3. Alokasi dana desa atau ADD, 4. Bantuan keuangan dari APBD provinsi, 5. Bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. C. Pendapatan lain-lain terdiri dari 1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, 2. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Leveling kode rekening pendapatan desa adalah sebagai berikut. Level 1 untuk kode akun. Jika kode akun sama dengan 1, menunjukkan pendapatan. Level 2 untuk kode kelompok pendapatan, menunjukkan pendapatan asli desa. Level 3 untuk kode jenis pendapatan, menunjukkan hasil usaha. Level 4 untuk objek pendapatan atau diatur dalam perkada, menunjukkan tambatan perahu atau tambahan perkada. 2. Kode rekening belanja desa. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja. Kelompok belanja yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja tersebut terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Leveling kode rekening belanja desa adalah sebagai berikut. Level 1 untuk kode akun. Jika kode akun sama dengan 2, menunjukkan belanja. Level 2 untuk kode kelompok belanja digolongkan menjadi 2, yaitu bidang dan kegiatan. Menunjukkan bidang penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan menunjukkan operasional perkantoran. Level 3 untuk kode jenis belanja, menunjukkan belanja barang dan jasa. Level 4 untuk kode objek belanja diatur dalam perkada, menunjukkan belanja ATK atau tambahan perkada. 3. Kode rekening pembiayaan desa. Pembiayaan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan. Kelompok pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri dari A. Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, B. Pencairan dana cadangan, C. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan kelompok pengeluaran pembiayaan terdiri dari A. Pembentukan dana cadangan, B. Penyertaan modal desa. Leveling kode rekening belanja desa adalah sebagai berikut. Level 1 untuk kode akun. Jika kode akun sama dengan 3, maka menunjukkan pembiayaan. Level 2 untuk kode kelompok pembiayaan menunjukkan penerimaan pembiayaan. Level 3 untuk kode jenis pembiayaan menunjukkan pencairan dana cadangan. Level 4 untuk kode objek pembiayaan atau diatur dalam perkada menunjukkan dana cadangan pasar desa atau tambahan perkada. Perubahan APP desa. APB desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB desa dapat dilakukan apabila terjadi 1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja. 2. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun berjalan. 3. Terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. 4. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
5. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Perubahan APB desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Selanjutnya, bab 5 mengenai pelaksanaan keuangan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersi Junianti, NPM 201331 dikasihkan menjadi 3. Yang pertama pendapatan asli desa, yang kedua pendapatan transfer desa, dan yang ketiga pendapatan lain-lain. Dari pendapatan asli desa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama secara tunai, yang kedua transfer via bank, dan yang ketiga penerimaan swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Penerimaan pendapatan asli desa secara tunai adalah penerimaan pendapatan asli yang diterima oleh bendahara desa atau petugas pemungut. Atas pendapatan retribusi yang diterima oleh petugas pemungut harus segera disetorkan kepada bendahara desa. Yang kedua yaitu penerimaan pendapatan asli desa melalui bank atau transfer via bank. Penerimaan pendapatan asli desa melalui bank adalah penerimaan pendapatan asli desa melalui mekanisme transfer ke rekening kas desa. Atas penerimaan ini, masyarakat melaporkan ke bendahara untuk selanjutnya dibuatkan tanda bukti penerimaan. Yang ketiga yaitu penerimaan swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat baik berupa uang, barang, atau tenaga. Kedua yaitu pendapatan transfer desa. Selain pendapatan asli desa, desa juga menerima pendapatan transfer desa yang berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana atau bantuan keuangan kepada desa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati atau wali kota mengenai penetapan besaran dana desa, alokasi dana desa bagi hasil pajak atau retribusi, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi, kota, atau kabupaten. Yang kedua yaitu dana desa. Mekanisme penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan telah diubah 2 kali, yaitu terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Tahap pertama bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua Agustus sebesar 40%. Yang ketiga yaitu pendapatan transfer desa lainnya. Mekanisme penyaluran anggaran dana desa dan bagian dari hasil pajak daerah atau retribusi daerah dilakukan secara bertahap dan ketentuannya diatur dalam peraturan bupati atau wali kota masing-masing. Sedangkan mekanisme bantuan keuangan dari APBD provinsi atau kabupaten atau kota dilakukan sesuai dengan peraturan kepala daerah pemberi bantuan keuangan kepada desa. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan belanja desa yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu penyusunan rencana anggaran biaya, dan yang kedua yaitu pengajuan surat permintaan pembayaran. Penyusunan rencana anggaran biaya harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa untuk kemudian disahkan kepala desa. Rencana anggaran biaya ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Yang kedua yaitu mekanisme pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja. SPP yang diajukan oleh pelaksanaan kegiatan diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa untuk kemudian mendapat persetujuan dari kepala desa. SPP sekaligus juga menjadi dasar perintah bagi bendahara desa dalam pembayaran atau pengesahan belanja. SPP diverifikasi oleh sekretaris desa untuk selanjutnya disetujui oleh kepala desa. Yang pertama yaitu pembayaran tanpa melalui panjar atau definitif. Mekanisme pembayaran tanpa melalui panjar dilakukan atas pembayaran terhadap barang atau jasa yang telah diterima terlebih dahulu. Pengajuan SPP definitif oleh pelaksana kegiatan dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti transaksi. Mekanisme pembayaran melalui SPP definitif lebih baik dan akuntabel
dibandingkan mekanisme panjar karena barang atau jasa diterima terlebih dahulu, baru dilakukan pembayaran. Yang kedua yaitu pembayaran melalui SPP panjar kegiatan. Berbeda dengan mekanisme SPP definitif, SPP panjar kegiatan dilakukan oleh pelaksana kegiatan untuk meminta uang dalam rangka akan melaksanakan kegiatan. Pengajuan SPP panjar kegiatan oleh pelaksana kegiatan dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan rencana penggunaan uang panjar kegiatan. Mekanisme SPP panjar kegiatan memang memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan mekanisme definitif dikarenakan bendahara desa melakukan penyerahan uang kepada pelaksana kegiatan, namun barang atau jasa belum diterima. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan kewajiban perpajakan. Yang pertama, pengenaan pajak atas belanja barang, yaitu dalam PPh pasal 22 dan PPN. Perhitungan PPh pasal 22 yaitu harga barang yang tertulis di kwitansi adalah harga termasuk PPN. Sedangkan PPh pasal 22 dihitung dari harga sebelum dikenakan PPN. Dikarenakan PPh pasal 22 karena nilainya di atas 2 juta. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% karena memiliki NPWP. Yang kedua yaitu pengenaan pajak atas belanja jasa diatur dalam PPh pasal 23, pasal 4 ayat 2 dan PPN. Perhitungan PPh pasal 23 yaitu harga barang yang tertulis di kwitansi adalah harga termasuk PPN, sedangkan PPh pasal 23 dihitung dari harga sebelum dikenakan PPN. Tarif PPh pasal 23 sebesar 2% dikarenakan memiliki NPWP. Yang ketiga yaitu pengenaan pajak atas belanja imbalan penghasilan, yaitu dalam PPh pasal 21. Pengenaan PPh pasal 21 tergantung dari status atau kondisi penerimaan imbalan tersebut. Jika penerimaannya adalah PNS, maka dikenakan PPh final. Jika bukan, maka dilihat besaran penghasilannya. PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang melebihi dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Perhitungan PPh pasal 21 juga dibedakan antara penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap. Yang keempat yaitu kewajiban pemungutan pajak daerah. Khusus untuk pajak daerah seperti pajak restoran, kewajiban pemungutannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Bendahara desa dapat melakukan pemungutan pajak daerah tersebut jika diberi amanat yang diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Dan mengenai pengadaan barang dan jasa atau PBJ desa. PBJ desa tidak mengacu kepada Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya, disebabkan beberapa kondisi real di lapangan, antara lain jumlah desa yang sangat banyak, pola maksimal susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, tingkat pendidikan kepala desa dan perangkat desa yang belum memadai, serta geografis desa yang jaraknya ke ibu kota kabupaten relatif jauh. PBJ desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara swakelola, yaitu memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat. Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola, baik sebagian maupun seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian pelaksanaan pembiayaan desa. Pelaksanaan pembiayaan desa yaitu proses penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa sebagaimana yang tercantum dalam APBD desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.